Oke, teman-teman, balik lagi sama gua Jo di channel Engine Motor 25 dan Ondo Kaki 5. Kali ini kita akan mengganti water pump untuk motor Vario KZR 125. Untuk itu kita simak videonya. Jangan lupa nonton sampai habis ya. Oke, ini untuk pembukaan dari air radiator ya. Kita buka dulu untuk baut di bawahnya. Ini untuk menguras dari radiator. Nah, kemudian dibuka tutup atasnya karena ini radiatornya masih bagus, baru kita boleh kita tampung ya untuk nanti digunakan selanjutnya. Nah, pastikan ini air radiatornya sampai dengan habis ya, bisa dipastikan habis. Kemudian nah, kita tutup untuk bagian bawahnya dari radiator, dan atasnya juga kita tutup. Kita kencangkan untuk bagian bawah, tapi tidak terlalu kencang. Kemudian kita buka untuk pengancingnya ya, atau pengikatnya, itu yang ke water pump dari radiator bagian bawah. Itu input dari radiator, output dari radiator yang ke water pump. Nah, kemudian sudah kita buka kancingnya, kemudian kita tarik dengan cara perlahan-lahan. Nah, itu masih ada sisa dari air radiator. Kemudian kita buka lagi pengancing yang keluaran dari water pump ya. Nah, itu bisa kita lihat. Itu juga ada air radiator yang tersisa. Jadi teman-teman bisa membukanya dan menggunakan wadah untuk bawahnya. Jadi supaya tidak berceceran, dan bisa juga untuk digunakan kembali untuk air radiator tersebut. Kemudian berikutnya kita buka juga pengancing untuk yang di water pump di atas juga ya, yang di dekat termostat AC. Itu masuk ke water pump bagian atas. Oke, kemudian kita harus hati-hati juga karena ini agak susah juga. Jadi congkel perlahan menggunakan obeng min bisa boleh, tanpa merusak dari si selangnya, secara perlahan ya. Setelah kancingnya atau pengikatnya dibuka. Nah, setelah terbuka, kemudian kita buka baut untuk ada 3 baut ya, menggunakan T10 pengancing dari pengikat dari water pump dari nah, dibuka ya dengan cara pelan-pelan juga, perlahan-lahan. Jadi ada 3 baut, itu yang baut yang kedua. Kemudian ini yang sudah ya. Kemudian ini kita buka secara perlahan-lahan ya untuk pembukaannya, dan harus diusahakan itu harus lurus ya, jangan miring. Nanti bisa jadi selek ataupun ada cacat di bagian luar atau dalamnya water pump. Nah, ini udah dibuka kita. Nah, itu masih menempel dengan termostat AC ya. Kemudian kita buka juga termostat AC ya dari water pump. Ada 2 baut, kita buka. Nah, setelah kita bersihkan, kita tukar. Nah, ini udah kita pasang kembali ya. Nah, ini cara mengganti dan membuka dari water pump dan termostat AC. Nah, ini termostat AC, kemudian kita buat lagi menempel ke water pump. Kemudian pasangkan kembali seperti tadi, dengan harus sejajar ya atau lurus. Dilihat lagi untuk kedudukan dari baut dan lubang baut supaya tidak miring ataupun tidak center ya.
Nah, kita masukkan bautnya. Nah, ada 3 baut ya. Kemudian kita kencangkan satu persatu. Kalau bisa di tengah dulu, jadi biar tidak terlalu miring, tapi jangan terlalu kencang ya, hanya dipasin saja. Kemudian bagian bawah kita kencangkan juga, tapi jangan terlalu kencang, hanya dipaskan saja. Kemudian yang terakhir, yang di atas, kita kencangkan juga. Nah, baru setelah dudukannya pas, baru kita kencangkan semua bagiannya ya. Kita kencangkan dengan perlahan-lahan dan secara bergiliran dan bergantian untuk mendapatkan hasil yang dudukan yang lurus, jadi tidak miring. Dan bisa juga itu mengurangi dari kebocoran juga. Kalau miring kan nanti bocor. Nah, berarti kita harus kita lurus dan saling bergantian untuk pengencangan di bautnya. Nah, cara begitu teman-teman. Jangan lupa di like, di subscribe, dan komen. Nah, ini kita pasangkan juga untuk selangnya. Jangan lupa pengancingnya. Kemudian bagian bawah semuanya dimasukkan pengancingannya dan selangnya. Kemudian kita isi lagi air radiator mulai dari atas ya. Di penutupnya kita buka dulu, kita isi air radiatornya. Nah, dengan cara perlahan-lahan supaya menjaga untuk tidak tumpah juga. Oke teman-teman, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Dan apabila teman-teman konten ini merasa bermanfaat, jangan lupa di share ke mekanik-mekanik atau ke teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih. Kemudian kita cek untuk setelah setelah pemasangan water pump tadi, apakah ada kebocoran atau tidak di di bagian water pump tersebut. Nah, kita cek ya apakah ada kebocoran. Nah, ini sebetulnya sisa dari air radiator tadi ya. Jadi tidak ada yang netes ataupun ngocor atau ngucur. Nah, ini tetap ya kondisinya dalam keadaan penuh untuk air radiatornya, di radiatornya. Nah, kemudian kita coba testing dengan cara menghidupkan mesinnya ya. Kita coba. Nah, kita coba nih. Mesinnya sudah dinyalakan. Nah ya teman-teman, sudah dites dengan suara mesin dan ternyata tidak ada kebocoran ya. Oke teman-teman, udah disaksikan ya tadi bagaimana cara pembongkaran dan penggantian water pump yang ada di motor Vario KCTR 125. Ya untuk itu boleh banget nih teman-teman nih buat kritik dan sarannya, ramaikan aja kolom komentar. Dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya.